103,4 DFM Radio Musik Asli Indonesia. DFM Mania balik lagi di talk show Inspirasi dan Mandiri. Ya, edisi hari ini kita punya tema usaha kecil made by D, handmade accessories. Ini kalau udah ngomongin aksesoris, biasanya Nurul excited nih DFM Mania. Karena suka barang pernak-pernik yang unik, yang lucu, yang kecil-kecil gitu. Kebetulan hari ini Nurul kedatangan narasumber kita, ada Mbak Diah Ekarini, owner dari Handmade Accessories Made by D. Halo Mbak Diah. Halo, selamat pagi Mbak Pagi. Nurul. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ini first time ya kita ketemu ya? Iya. Dan fun fact-nya DFM-nya ternyata ya kita deketan ya ternyata rumahnya. Iya, ternyata tangga ya. Tetangga. Kalau Mbak Diah di Tanah Kusir, kalau Nurul kan di Petukangan. Iya. Tapi kalau jalan kaki jauh juga sih Mbak. Lumayan, sama-sama Jakarta Selatan, Iya. selatan pinggir. Oh iya, perbatasan ya. Iya. Kalau Mbak Diah perbatasannya ke Tangsel ya? Ya nggak, Bintaro. Iya, Bintaro, Tangsel. Kalau aku ke Tangerang Kota. Oh, iya Ciledug benar-benar. ya kan. Jadi kita sama-sama orang perbatasan. Oke, DFM Mania. Pagi ini kita mau ulas tentang bisnisnya Mbak Diah, usaha handmade ya, handmade aksesoris. Ada kalung, gelang, terus tadi sempat lihat juga ada bros. Dan bahan-bahannya juga beda-beda, macam-macam dan unik-unik pastinya. Kita juga live di TikTok nih, DFM Mania di 1034 DFM Jakarta. Jangan lupa join live kita. Kalau ada pertanyaan boleh drop langsung di kolom komentar. Atau pertanyaannya bisa dikirim ke WhatsApp juga boleh ke nomor 0811 99 10 34. Oke Mbak Diah, kita lanjut lagi ya ke pertanyaannya. Tapi buat kalian DFM yang belum tahu, FYI aja kalau Mbak Diah ini punya bisnis kecil bikin kalung, terus juga bros, gelang juga DFM-nya dari macam-macam lah ya, nanti kita bahas deh. Tapi sebelumnya Mbak Diah ini mungkin bisa diceritain dulu gimana awal mulanya bisa bisnis ini. Awal mulanya tuh lagi zaman kantor. Bosen kan, udah kelamaan kerja di kantoran, berangkat pagi pulang sore. Nah, terus pulang sorenya tuh ngapain ya gitu. Tapi nggak kejebak macet kan? Maksudnya biasanya kalau pulang sore nyampenya malam tuh. Pulang sore ya dulu kan zaman 2000. Oh, zaman dulu nggak semacet sekarang. Nggak macet sekarang. Terus masih macet. Jadi sampai rumah tuh masih bisa jam 6, jam sebelum jam 7 lah udah sampai, pulang jam 5 sebelum jam 7 udah sampai rumah. Nah, ya itu ngapain ya gitu. Nah, ya udah terus dari bos sih sebenarnya, bos saya kan atasan kan cewek juga. Terus kebetulan kita tuh sama suka pakai aksesoris. Nggak tahu kebetulan dapet bos yang sama ya. Sudah seneng gitu kalau misalnya ada apa gitu, suka jalan bareng dia. Hunting aksesoris yang lucu gitu ya. Gitu. Terus akhirnya dia suka gini, udah coba deh kamu belajar gitu, belajar. Tapi lagi itu kan zaman 2010 tuh, sebelum 2010 sih, itu belum banyak nih kayak sekarang di YouTube ada tutorial ya. Jadi harus mencari-cari guru bener gitu. Jadi ya belajar offline. Terus belum banyak yang guru-gurunya tuh yang banyakan tuh orang kita tapi yang tinggal di luar gitu loh. Pada saat zaman dulu ya, itu jadi nunggu mereka kalau lagi liburan baru belajar kayak gitu. Akhirnya ya udah. Dari kan belajar offline kan ketemu temen tuh ya. Iya. Jadi ya udah terus deket terus kita belajar bareng kayak gitu aja pertamanya gitu. Jadi sebenarnya tuh awal mulanya dari interest sama benda-benda aksesoris, apalagi sefrekuensi sama atasan waktu itu. Terus, kan itu tahun berapa Mbak? Itu sebelum ya, 2008 2009 lah ya. Oh iya sih. Masih kayak gitu. Terus kalau saya belajar nanti, kalau misalnya belajarnya kan weekend ya, Sabtu atau Minggu, nanti besoknya tuh kalau ke kantor nanti atasan saya kemarin belajar apa gitu. Tapi waktu itu udah biasanya kan kita suka jualin ya ke teman-teman kantor gitu. Udah mulai. Tapi ya cuman sedikit ya, pokoknya adalah yang beli gitu. Jadi misalkan
beli batu gitu kan, serenteng bisa jadi beberapa gitu, ya udah terus ada yang beli gitu. Tapi dulu masih seringnya kan pakai kalung ya, jadi Iya. ya udah jualannya kalung segala macam bentuk kalung deh. Gitu. Wah, ini sebuah apa ya? Sebenarnya bisa dibilang kan awalnya gabut nggak sih? Kan pulang kantor, Iya, nggak bener, tahu mau gabut anak ngapain, sekarang. Iya, ya bilangnya kan? gabut. Yang membuahkan gitu. Tapi dia dijadiin bisnis sama Mbak dia tuh sejak tahun berapa? Diseriusin. Nah kan udah itu kan terus kenalan banyak temen tuh. Heeh. Nah, terus ada salah satu temen yang biasa ikutan Minecraft. Nah, Ya. dia suka, emang dia juga ngajar, terus akhirnya kita deket, terus dia ngajak, emang nggak ikutan gitu, bazar-bazar Mm-mm. gitu. Terus ya udah, mulai ya mungkin 2010 2011 lah gitu. Mulai Hmm. itu, tapi ya gitu karena masih ngantor jadi on off. Jadi kalau dia ngajak ya udah ikut. Iya. Kalau dia lagi kan jadi kan sharing mood gitu ya. Jadi kalau dia ngajak ada ini nih mau ikut nggak ya ikut, kalau nggak ya udah gitu, kantor aja seperti biasa. Jadi sampingan sih Iya. ini sebenarnya ya. Iya gitu. Kalau sekarang gimana? Kalau sekarang kan udah nggak ngantor, jadi ya udah fokus lah ya, fokus di bisnis Made by Day. Oke. Ini sekarang kita mau kepoin dulu nih produk-produknya HDFM Mania. Ini kalau kalian tonton kita di live TikTok, mungkin kalian bisa lihat tuh ada kalung-kalung, terus juga ada bros juga. Nah, ini Nurul mau tanya sama Mbak Dia. Tadi sebenarnya di balik layar tuh kita ada tanya-tanya. Bahan-bahannya tuh ternyata ada macam-macam. Ada dari batu ya, Mbak ya? Iya, ada dari batu. Terus? Awalnya tuh hanya fokusnya ke batu. Dulu. Pokoknya perhiasan dari batu. Tapi kan batu itu kan harganya cukup tinggi ya. Betul. Jadi, nah apalagi sekarang nih udah sering ikutan bazar-bazar. Jadi udah mulai yang pakai yang bahan-bahan kayak plastik, bukan plastik, akrilik gitu ya istilahnya. Akrilik. Kita bilangnya istilah akrilik gitu. Jadi ya harganya agak terjangkau gitu. Jadi bisa segala kalangan gitu memakai produk Made by Day. Oke. Dulu waktu zaman batu bukan zaman batu. Dulu kan sempat hits tuh batu ya. Tahun berapa gitu? Aku lupa deh. Itu berarti ada juga ya bikin kalung juga yang zaman batu akik ya. Iya betul. Itu saya udah produksi gitu. Nah itu tuh lagi pas harga batu naik, ya stop dulu belanjanya. Kan nggak masuk di akal pada saat itu. Iya sih. jadi stop dulu belanjanya ya. Kita lagi naik daun dulu tuh. kita cari yang lain. Tapi kalau ngomongin soal batu nih Mbak Diah, ini bahannya dari mana didapatnya? Kalau batu saya biasanya ngambil dari Pacitan sama Garut. Jadi emang ada pengrajin batu di daerah sana. Jadi itu tuh batunya udah dalam bentuk kayak manik-manik gitu? Apa kita harus kayak motong-motong lagi? Udah berbentuk manik-manik. Bukan manik batu, kayak yang batu bulat. Oh, oke. Sudah ada bentuknya lah ya. Bentuknya, terus kita tinggal rangkai. Mau jadiin apa gitu? Mau jadiin bros, kan dia batunya ada yang besar, ada yang kecil ya. Udah kita kalau yang kecil misalnya jadi cincin, jadi anting. Kalau yang agak sedang bisa jadi bros gitu, atau yang sedang digabung-gabung biar gede jadi kalung gitu kan. Statement necklace kan gede kan gitu. Tapi kalau sekarang susah nggak sih nyari bahannya kalau untuk batu sendiri? Enggak, gampang aja ya. Kan udah punya banyak supplier. Malah jadi, mungkin kalau sekarang makin banyak ya variannya. Makin banyak. Kalau dulu emang agak susah. Dulu tuh supplier batu. Terus zaman dulu tuh kan internet kan sekarang ada marketplace lah ya. Jadi gampang. Kalau dulu tuh agak susah. Jadi nunggu misalnya ada bazar di Jakarta, mereka tuh suka datang. Biasanya Inacraft tuh pengrajin batu tuh pada datang ke Jakarta. Nah, udah kita borong banyak buat stok setahun gitu. Gitu. Kalau sekarang sih udah enak. Sekarang udah enak, kita bisa beli sedikit-sedikit misalnya lewat toko orange, toko hijau kan, udah banyak
ini apa Iya. yang jualan-jualan gitu kan, bisa beli 1, 2, 3 aja udah. Enak Hmm. sekarang mah, enak banget. Terus kita juga nggak harus beli banyak gitu kan, kita bisa beli macam-macam biasanya gitu sih. Iya bener. Tinggal ya butuh skill juga deh kayak mana buat ngerangkai gitu kan, itu skill. Ini kalau Nurul juga nggak bisa deh kayaknya. Sebetulnya bisa dipelajarin sih gitu. Heeh. Kalau kita mau belajar bisa, cuman emang harus ada bakat. Kadang-kadang bisa tapi hasilnya kurang oke. Ya Ya sih, kan? memang harus Bisa. belajar Iya. sih. Belajar bisa, tapi kalau nggak ada bakat, nggak ada tesnya gitu, jadi Iya. nggak ya Ada kurang ya. gitu deh pokoknya. Ada batu, akrilik, tadi ya bahan-bahannya apalagi Mbak Dia? Perca batik, perca tenun. Itu dari Heeh. kain perca juga, recycle Iya. macem-macem. Iya. Itu kalau dari kain perca tuh kenapa bisa gitu? Kalung dari kain perca. Ya, bisa lah. Itu kalau orang yang kreatif tuh bisa ya. Bisa lah. Ini kayak yang itu tuh yang ujung sana tuh dari Ya, kain perca. yang ininya kain perca, Mm-mm. ya ininya recycle glass. Recycle glass. Nah, Nah, itu kalau recycle glass itu beda lagi. Itu suppliernya dari mana, Mbak? Kalau Kota recycle Jombang. glass. Kota Jombang. Jadi di Jombang tuh ada sih istilahnya kecamatan. Apalagi tuh daerah namanya Gudo. Nah, itu tuh dia penduduknya sebagian besar emang memproduksi itu manik-manik dari limbah kaca. Jadi kaca dikumpulin, diolah lagi menjadi manik-manik. Bahannya dari limbah kaca. Iya. Kebayangkan abstraknya gimana? Kan macam-macam tuh kaca ya, Iya. beling ini, beling itu. Betul. Diolah lagi limbahnya jadi manik-manik. Iya. Kreatif banget ya DP Mania. Bisa aja loh dari limbah kaca. Yang paling anti mainstream lagi bahannya apa Mbak Dia biasanya? Ya, nggak ada sih. Itu aja ya. Aja. Jadi dari limbah kaca, limbah kain perca, terus batu, akrilik, gitu-gitu deh DP Mania. Tadi kita udah tahu produknya ada apa aja ya, ada macam-macam. Ada kalung, gelang, bros, sama suka bikin apa? Yang tasbih juga. Oh iya, apa? Yang lagi ngetren sekarang ini strap phone ya. Nah, itu gantungan HP. Iya, gantungan HP. Kadang tuh biar sekalian ada jadi gelang tapi gantungan HP juga. Kan Iya. gitu tuh anak-anak zaman sekarang tuh. Mungkin Devemannya juga kayak gitu. Tapi kalau ngomongin tentang bisnis ini, Mbak Dia, skill apa sih yang harus dipunyain biar bisa punya bisnis misalnya kerajinan kayak gini? Skill. Kemauan untuk belajar. Kita harus belajar dulu biar bisa. Apakah harus punya skill menjahit misalnya atau skill apa? Nggak ada sih, saya nggak bisa jahit. Nggak ada yang khusus ya, berarti kreativitas aja. Iya, pure. bener. Ya, nggak ada. Jahit enggak sih, nggak perlu jahit kok. Iya sih. Apalagi kalau zaman sekarang tuh yang tren tabrak-tabrak warna aja tuh terserah aja deh teman. Yang penting kreativitas gitu ya. Kalau penjualannya udah kemana aja Mbak Dia? Indonesia sih udah ini kota-kota besar ya. Di Indonesia ya. Karena penjualannya sudah online juga. Iya. Ikut-ikut bazar juga. Ikut-ikut bazar online. Kalau online tuh biasanya di mana, Mbak? Online Instagram pasti. Instagram boleh di-spill? Boleh dong. made.by.de. Oke. made.by.de. Langsung kepoin sekarang deh Femania. Itu kalau dari Instagram suka nyantol ya Mbak ya? Ya, kalau dari Instagram suka nyantol. Apalagi kalau rajin bikin reels, ada aja. 1-2 yang ini. Yang nyantol ya? Yang DM. Kalau Devemania mau jualan juga tuh di reels ya. Soalnya kemarin juga waktu aku talk show tuh sama UMKM makanan, itu di reels juga. Iya, emang ternyata gitu. The power of reels ya. Tapi ya itu, males kan ya bikin video. Bikin konten ya. Ya, zaman sekarang orang-orang harus ngonten. Iya, harus bisa ternyata ya. Tapi Gen Z ya. Gen Z. Yang harus apa-apa dikontenin. Betul. Emang itu harus bisa. Harus kreatif, semuanya digital tuh harus bisa. Termasuk Instagram juga bikin konten video.
TikTok. TikTok juga. Ya TikTok juga ada sih. Tapi Sama. ya kan kalau kita rajin ini kan apa sih Bikin istilahnya? konten. Ada aja gitu yang misalnya FYP ke siapa gitu, ada aja sih. Tapi Iya sih. belum banyak, cuman alhamdulillah ada. Udah mulai berjalan Iya. lah di situ ya, DP Mania. Oke, ini kalau untuk offline-nya ada nggak Mbak Dia? Offline bazar paling. Bazar ya, paling ketemuannya di bazar. Iya, suka bazar sekali-sekali. Pantengin aja di IGS-nya, nanti suka kita ada bazar di sini gitu. Ya, datang ya gitu. Iya. Karena kan nggak semua orang mungkin suka belanja online. Iya. Banyak juga yang pengennya tuh langsung pegang iya, gitu. Betul. Coba-coba dulu pantasnya ya. Gitu. Iya, cobain dulu. Iya. Kalau cobain nggak apa-apa kan? Gak apa-apa, coba dipakai, gak apa-apa. Harus gitu Mbak, dicoba, dilihat, lihat, pegang-pegang, dipakai, dibeli. Iya sih. Kalau dia nggak serap, emang susah. Jadi emang nggak apa-apa. Biasanya gitu, customer saya boleh dipakai, boleh pakai aja gitu, coba aja gitu. Jadi kalau di FM Mania mau belanja langsung, bisa ketemu Mbak Diahnya itu via bazar. Iya. Kalau mau tahu jadwal bazarnya, follow dulu Instagramnya gitu. Betul. Nanti di situ ada informasinya ya, info lebih lanjut. Nah ini kalau untuk varian harganya nih, Mbak Diah itu dari berapa sampai dari berapa? 25.000. Dari 25.000 ya. Dari 25.000 sampai berapa ya? Silakan. mau produk yang mana karena macam-macam. Iya kan ada yang batu juga. Iya. Coba deh aku lihat yang batu Mbak contohnya. Boleh. Nah ini yang batu nih. Ini batu loh. Ini batu apa nih Mbak? Druzy. Ini teksturnya kayak kain baldo gitu ya? Kayak kristal kan, kilat bling-bling. Iya sih. Itu dari Pacitan. Nah ini dari Pacitan nih DV Mania, namanya batu Druzy. Druzy. Iya. Ini bros. Iya bros. Bros, terus juga kayak gini lah dia ya desainnya. Masih banyak lagi, kalau kalian masih kepo ya udah langsung aja ke Instagramnya. Masih banyak juga, ada gelang juga deh. Boleh. Nah ini yang dari itu limbah kaca. Nah ini dari limbah kaca. Ini kalau kalian lihat nih, ini kayaknya nggak mungkin limbah kaca deh. Ini tuh kayak apa ya gitu, kayak memang dibuat manik-manik gitu loh, atau akrilik, tapi ini limbah kaca. Kreatif banget ya orang zaman sekarang gitu loh. Pengrajin yang kreatif. Ya, limbah pun bisa dibikin barang bagus kayak gini gitu. Ini kalau kalian pakai nih, kalian pasti pede banget di DV Mania, ini cuma gue yang punya gitu. Oh iya, saya kalau bikin satu-satu. Eksklusif dong. Jarang ada yang sama. Pasti beda lah ya, dikit-dikit. Ada bedanya, nggak pernah sama. Nggak tahu, males. Kayaknya nggak suka aja punya barang yang sama. Ada duplikatnya gitu ya. Itu biasa kan yang pabrikan gitu bedanya sama yang handmade gitu. Jadi kita kayak ngerasa eksklusif tapi kan aja. Bisa kan dibikin sama gitu. Polanya gitu ya. Bisa. Tapi nggak mau. Kecuali kalau buat seragaman. Ada yang request gitu ya. Ini kalau produk-produk yang paling sulit, yang paling apa ya, tingkat detailnya lebih tinggi itu apa biasanya? Ini? Iya, embroidery namanya itu. Ini? Oh iya benar, ini aslinya bentuknya jaring-jaring. Kata Mbak Dia, ini tuh manik payet. Iya, manik payet, jahit satu-satu. Bisa bayangin kan? Tapi nggak perlu bisa jahit, itu cuma dirangkai-rangkai gitu ya. Ini butuh berapa hari Mbak buat ngerjain misalnya ini? 2 hari lah. 2 hari ya? Kalau fokus bikin itu aja ya. Oh, 2 hari kalau fokus. Iya. Lumayan lama sih, menyita waktu juga. Iya, karena sekarang matanya udah plus. Oh iya ya. Sanggup. Karena capek. Sehari bisa bikin berapa biasanya Mbak Dia? Tergantung produknya apa. Tapi bikin terus setiap hari? Terus. Hari ini bikin juga dong? Hari ini ada kan, ada yang buatin Mbak. Kalau kayak begini, gelang ini bisa 10 lah. Sehari? Sendiri. Tapi ada alat khusus nggak kalau buat kayak gini tuh? Nggak ada? Alat khusus tuh maksudnya apa nih? Kayak misalkan ada jarum khusus, ada lem khususnya gitu? Enggak, jarum jahit biasa aja ya? Jarum tapi yang tipis gitu, yang kan jarum jahit itu kan pantatnya
tebal tuh, Iya, itu suka tempat nggak masukin. masuk ke batu. Ah. Jadi kita cari yang tipis. Biasanya sih namanya jarum payet ya, jarum payet. Ya, tapi sebetulnya bentuknya sama jarum jahit juga, cuman yang Oke, tipis. lebih tipis Heeh. ya. Berarti kalau batu tuh sebenarnya dia udah ada lubangnya. Ada yang ada yang enggak. Kan kalau kayak yang ini nggak ada. Nah, ini nggak Ya, ada. kalau yang pinggirnya ada. Yang ini ada Oh, lubangnya. coba aku lihat deh. Nggak kelihatan. Itu ada Oh ya, benar ya. Kalau yang tengah nggak ada. Paling suka batu apa, Mbak? Paling suka. Suka, harus suka. Oh iya, Iya. maksudnya yang paling pas gitu kalau dibikin aksesoris. Semuanya ya? Iya dong. Semuanya punya ciri khas masing-masing ya? Tergantung maunya apa bikinnya. Hmm. Kalau batu kayak ini druzy kan bagusnya buat bros atau kalung. Bisa juga sih dia buat gelang. Tapi ada yang bikin, banyak yang bikin gitu. Tapi saya kurang suka karena kayak nggak kelihatan gitu. Iya ya. Kalung kan terlihat gitu. Oh, kalau si druzy ini juga ada yang polanya bulat-bulat berarti. Yang untuk gelang. Kalau ini kan agak pipih nih. Ya. Ada yang bulat-bulat. Oh, nggak ada. Dia ini kan namanya kabocon. Kabocon tuh batu yang bawahnya datar. Oh. Gitu. Jadi memang pipih ya bentuknya. Ya. Nah, ini di segmen terakhir nih, Mbak Dia. Mungkin boleh diceritain juga suka dan duka bisnis aksesoris. Suka duka. Sukanya dulu deh. Sukanya banyak. Sukanya banyak ya. Banyak ketemu teman. Karena kalau kita bazar kan banyak ketemu teman baru kan. Customer kan saya nganggapnya teman. Iya, siapa lagi yang sefrekuensi gitu kan pasti seneng tuh. Iya, dukanya kalau harga bahan baku naik. Harus mikir lagi HPP-nya. Iya kan, sih. puter ini lagi, ngitung lagi dari awal. Udah itu. Lebih banyak sukanya sih. Lebih banyak sukanya. Kalau udah apa ya, udah interest, apalagi punya bakat di situ, ya pasti suka aja sih. Suka. Nggak ada ininya kok sebenarnya. Enak loh. Ayo lagi. Tapi Mbak biasanya kalau custom gitu kan suka banyak yang custom ya, kayak kata Mbak yang sebelumnya. Itu untuk apa aja? Misalnya untuk acara apa? Nah, biasanya buat seragaman among tamu tuh suka. Tuh minta buatin bros yang setipe, senada sama seragamnya gitu. Iya sih. Ya, gitu. Atau ya itu sih banyaknya itu kalau buat itu, kalau yang custom. Tapi ada juga yang pernah misalnya buat perpisahan gitu. Perpisahan sekolah. Bukan, jadi dia mau pindah kemana, dia pesen buat kenang-kenangan lah ya. Souvenir buat itu. Buat lebaran juga? Oh iya, kalau lebaran itu hampers gitu. Jadi biasanya lebaran tuh hampers, tapi kolaborasi. Jadi biar kan kalau cuma jualan bros aja kayaknya masa hampers isinya bros aja. Orang kan senengnya macam-macam. Jadi kayak kemarin saya kolaborasi sama teman gitu. Sama teman yang satu jualan sajadah, yang satu jualan aromaterapi, saya aksesoris ya, tasbih, itu tasbih. Kemarin saya masukinnya gantungan kunci tapi bisa jadi tasbih gitu. Jadi kan match tuh sejadah, seperangkat alat ibadah gitu ya. Sejadah, terus ada tasbihnya, terus aromaterapinya yang buat di spray di sejadahnya gitu. Oke, jadi bisa kolaborasi. Ada momennya juga buat kayak bikin hampers, Nataru juga ya. Nataru juga. Lah gitulah DP Mania. Tapi kalau misalkan ada orderan yang bisa dibilang banyak lah ya gitu, nggak mungkin dikerjain sendiri. Mbak dia biasanya ada yang bantuin. Ada asisten. Freelance sih tapi. Freelance ya. Kalau lagi butuh, oke. Kalau nggak ya main-main deh sana. Gitulah DP Mania ya. Kalau misalkan kerjaan sendiri juga takutnya customer kecewa kalau kelamaan. Ya, gitu. Takutnya keteteran ya. Takutnya keteteran, jadi butuh juga tenaga buat ngebantuin. Gitu deh. Tapi ini produknya sudah haki ya Mbak ya? Udah, alhamdulillah sudah. Sudah keluar haki juga. Sejak tahun?
hakinya tahun lalu lah. Hmm. Ininya suratnya terbit kan, karena kau sebetulnya masukin hakinya tuh udah 2000, pas 2000 berapa, 2020 apa 2021 gitu, tapi Hmm. kepotong itu kan pandemi ya. Iya benar Heeh. sih. Jadi baru keluar tahun lalu gitu. Oh, daftarnya sebenarnya udah agak lama, cuma Heeh. baru keluarnya tahun kemarin. Iya, Ya karena pandemi mungkin pandemi. bisa jadi ya. Oke. Harusnya cepet sih itu, Mm-mm. cepet setahun ya, nggak sampai setahun sih udah Udah ini. kelar ya, udah jadi. Iya. Oke. Kalau sekarang gimana? Di rumah aja kegiatannya atau gimana? Untuk bikin aksesorisnya? Kegiatan kalau bikin aksesoris ya di rumah. Di rumah aja ya. Kecuali ada kegiatan-kegiatan yang lain. Ada bazar. Bazar ya udah paling itu, bazar aja. Mm-mm. Bazar udah. Oke. Tapi di sini infonya Mbak dia juga gabung jakpreneur ya. Itu sudah sejak Kayak tahun berapa? UMKM tuh kayaknya wajib ya. Iya harus ya. Iya ya. Mm-mm. Sebetulnya bukan keharusan sih, tapi kayaknya ya karena emang banyak manfaatnya. Ya, kayak tadi tuh haki kan dapat, kalau kita bayar sendiri Iya, berapa? iya. Kalau karena ikutan jakpreneur, promosi jakpreneur. Karena ikutan jakpreneur jadi gratis Mm-mm. gitu. Dibantu Iya, ya. dibantu, enak. Info Tinggal bazar juga biasanya dari situ. iya dari awal-awalnya iya, Mm-mm. tapi sekarang ya udah Udah harus mandiri. mandiri, Iya, cari cari bazar. bazar. Ilmunya dapat berarti di sana ya. Iya beneran bermanfaat banget. Apalagi Ayo, ketemu teman-teman ya, iya bener, teman-teman yang kan sefrekuensi gitu, yang jenis bisnisnya sama, sama, iya. usaha gitu. Tapi ada culture shock nggak dari yang kantoran gitu terus jadi bisnis sendiri? Culture shock lagi. Enggak sih Mbak, Karena udah seneng. dari pas kantor juga udah mulai ya. Ngerjain, iya. Nah gitu tuh persiapan deh temanya. Lumayan loh sampingan, apalagi hobi ya. Iya, Kita kalau pensiun ngelakuin dini. hal-hal yang kita suka tuh seneng. Kedepannya seperti apa Mbak nanti bisnis ini? Rencananya Mm-mm. Mau bikin lebih banyak lagi jenisnya? eh, Atau mau eksplor bahan-bahan apa misalnya? enggak sih, ya mungkin ya emang explore harus ya, biar Mm-mm. biar makin banyak variasinya. Uh-uh. Itu mah harus kan, nggak bisa gini-gini aja kan, orang juga bosen Iya harus gitu. ngikutin juga ya. Ikutin Ngikutin tren. perkembangan zaman ya. Mm-mm. Iya. Emang harus, kalau enggak ya ketinggalan gitu. Mm-mm. Malah semua bisnis gitu, pokoknya kita harus ngikutin ini. Inovasi lah Ya, yang penting. yang sekarang lagi diminati apa sih, ya udah. Mm-mm. Jangan bertahan sama kemauan sendiri gitu. Susah. Nanti ada produk baru, bisa nih kita bikin nih pakai batu nih. Oke Mbak Dia, sebelum kita tutup talkshow kita pagi ini, tips sukses usaha handmade aksesoris dari Mbak Dia. Ya, mungkin teman-teman kita di luar sana yang Konsisten. pengen konsisten. Iya, konsisten aja kerjain. Mm-mm. Harus belajar sih, benar, belajar. Harus belajar ya. Belajar. Karena kan kita kalau mau ngikutin maunya pasar kan kita harus lihat dulu nih produk kita kira-kira worth itu ya, baik nggak gitu betul. kan. Iya, cocok nggak? Kita bisa nggak buatnya? Kalau kita nggak bisa, belajar gitu.